Nah, kesulitan kamu pas pertama di Jepang sebagai cewek kan ya. Iya. Kalau cowok kan udah biasa lah kerja berat. Kalau cewek kan apalagi di Jepang kan naik sepeda, terus ya mental juga kan. Iya sih. Iya Iya mental kan. bener. Kamu yang paling sulit buat adik-adik lah yang mungkin mau ke Jepang nih, sharing dikit lah. Kalau menurut aku sih ya. Jadi Bray, sebelum lanjut video kali ini, saya mau seperti biasa sharing tentang produk dari Scarlett. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau saya udah pakai produk dari Scarlett ini dari dulu, dan beberapa video saya juga udah pernah mereview produk dari Scarlett. Nah, kali ini saya mau battle lotion dari produk Scarlett. Kebetulan saya sekarang pakai yang romansa dan yang freshy. Nanti kita lihat, kita coba satu-satu yang mana yang paling saya suka. Jadi sekarang kita review dulu kedua produk ini. Sebenarnya produk Scarlett ini mempunyai rangkaian body care yang lengkap, dari mulai body scrub, shower scrub, dan juga body lotion. Dan juga bukan hanya dua varian ini, Scarlett itu banyak sekali varian lainnya. Saya udah pernah review di video lainnya, dan kebetulan sekarang saya hanya pegang yang romansa dan freshy. Kalau dari kandungannya, kedua produk ini itu sama Bray. Ini tuh mengandung glutathione, vitamin E, niacinamide, dan kojic acid yang membantu untuk menyegarkan kulit, menutrisi kulit, dan juga mencerahkan kulit. Sekarang kita coba satu-satu, dan sekarang saya mau coba yang freshy dulu. Jadi ini tuh Bray, seperti ini ya. Ini tuh ada apa namanya? Ada locknya, ada kuncinya. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa kemana-mana tuh bisa aman. Di tas ini nggak akan tumpah-tumpah karena ada kuncinya. Kalian tinggal buka dan bisa bongkar pasang sesuka kalian. Kalau yang freshy ini tuh warnanya agak orange atau pink ya ini. Kalau dari ininya kita bedain ya. Kalau dari apa namanya labelnya, ini tuh pink dan ini tuh agak apa sih, orange ya, orange. Dan dalamnya ini tuh warnanya agak pink kayak gitu. Kalau yang romansa ini mungkin gak terlalu jelas ya di kamera, ini agak putih. Dan sekarang ini sebelum saya pakai apa-apa, nah sekarang kita coba yang ini dulu. Jadi kalian ini tuh bisa diputar Bray. Nah, jadi kalau misalkan diputar ke sini ini kunci, dan kalau misalkan diputar ke sini ini bisa dipakai. Sekarang kita coba. Dari teksturnya ini tuh agak kental, dan wanginya juga, ini wanginya tuh mirip seperti parfum Jo Malone. Jadi ada wangi buah-buahannya juga, ada wangi bunga-bunga juga, dan juga sedikit wangi buah-buahan Bray. Nah, kalau dari teksturnya seperti ini agak kental, tapi kalau kita pakai merata gini, ini tuh mudah meresap Bray. Ini tangan kiri saya sekarang pakai yang ini. Ini tuh mudah meresap. Jadi karena saya kan gak suka kalau misalkan pakai hand body itu yang agak lengket-lengket gitu. Jadi saya lebih suka yang mudah meresap seperti produk dari Scarlett ini. Seperti dari fungsinya atau dari manfaatnya, ini tuh mencerahkan kulit karena mengandung glutathione dan vitamin E. Jadi kulit kita itu yang tadinya kusam bisa lebih cerah Bray. Nah, sekarang kita coba yang varian ini Bray, yang romansa. Romansa di tangan ini. Sekarang kita coba. Kalau yang romansa ini sedikit lebih cair mungkin ya. Kalau yang tadi kan agak kental. Nah, ini sedikit lebih mencair. Dan wanginya, kalau wanginya ini lebih ke bunga-bunga. Dan ini tuh yang romansa ini udah banyak yang pakai juga. Ini tuh bisa dibilang lotion sejuta umat dari Scarlett yang romansa ini.
meskipun lebih cair, ini tuh sama Bray, ini mudah meresap juga. Kita pakai. Ketika baru diteteskan, ini tuh wanginya menyengat banget Bray, kedua-duanya ini tuh. Tapi begitu diratakan, nah wanginya tuh jadi gak terlalu menyengat, tapi masih wangi. Dan sekilas kalau misalkan kita ya seperti ini, kita tuh kayak habis gak pakai hand body Bray, seperti nggak pakai lotion tapi wangi. Dan kalau misalkan kita pakai lotion ini tuh kita nggak perlu pakai parfum lagi kalau menurut saya, karena dari wangi lotion ini pun udah cukup. Jadi kesimpulannya kalau bagi saya, kalau masalah kualitas sih udah gak diragukan lagi, kedua produk itu bagus. Tapi kalau saya sekarang harus memilih, kalau saya lebih suka yang freshy, sekali lagi. Karena kenapa? Karena untuk cowok ini tuh wanginya nggak terlalu apa. Kalau ini kan kebunga-bungaan banget ya. Kalau yang ini lebih, yang namanya juga fresh ya, ini lebih segar gitu Bray. Nah, mungkin kalau kalian yang lebih suka yang wangi banget, nah kalian cocoknya pakai yang romansa. Jadi kedua produk ini tuh Bray, kalian bisa mendapatkan kedua produk ini hanya dengan harga 75.000. Dan kalian bisa order langsung di WA-nya Scarlett, nanti saya simpan linknya di deskripsi, atau bisa di Line atau juga di Instagramnya Scarlett Whitening, dan juga tersedia juga di Shopee Mall. Nanti saya simpan link pembeliannya di deskripsi. Jadi segitu Bray ya, battle lotion kali ini dari saya, antara yang romansa dan juga freshy. Saya anjurkan untuk hasil yang lebih maksimal, kalian harus menggunakan body care-nya serangkaian semua, dari mulai body scrub, shower scrub, dan juga body lotion. Saya udah pakai dari dulu dan sekarang waktunya kalian mencoba. Dan untuk hasil maksimalnya kalian harus gunakan rutin, jangan cuma sekali dua kali. Jadi selain dari kalian mendapatkan harum yang tahan lama, kalian juga bakal mendapatkan manfaat untuk kulit kalian lebih segar dan lebih cerah. Jadi battle lotion dari saya sekian guys. Sekarang kita lanjut ke vlog hari ini. Konnichiwa Bray, selamat siang menuju sore. Hari ini saya masih libur kerja ya, jadi ini masih libur Golden Week. Sekarang mau nyepeda. Jadi hari ini mau bikin konten ngospek Bray, karena dari beberapa kalian juga ada yang sering nanyain konten ngospek juga. Bagi kalian yang belum tahu, mungkin ngospek ini konten ngobrol seputar pengalaman dan kehidupan Bray. Disingkat jadi ngospek. Jadi seperti itu ceritanya. Dan yang saya mau ajak bicara sekarang ini kebetulan menarik Bray. Menariknya kenapa? Karena orang ini tuh teman lama tapi baru datang, dan kayaknya asik kita ngobrol-ngobrol tentang perjalanan dia sampai di Jepang sekarang. Oke, jadi langsung saja kita sekarang jemput ke rumahnya dulu Bray. Siapa orangnya nanti kalian tunggu saja ya. Oke, ikimashou. Cuacanya sekarang udah mulai panas Bray. Ini sekarang udah kayak musim panas di Indonesia ini. Panas sekali.
Jadi Bray, sekarang saya udah di taman di daerah Matsunoko. Nah, tadi kan pas di jalan tuh cerita nih, nanti mau apa? Mau ketemu sama teman lama. Jadi ini tuh di sini murid baru tapi wajah lama. Istilahnya kayak gitu ya. Murid baru wajah lama. Karena kenapa? Karena ini tuh kenalin dulu namanya lah. Namanya. Kenalan ya? Iya, kenalan. Panggil aja Anis, saya Kamu dari main di Magelang. sini nih. Biar suaranya nggak terlalu jauh. Gitu, di situ. Minasang, konnichiwa. Anissa Tomosimas. Panggil Anis aja. Saya dari Magelang. Ada yang pernah ke Magelang? Banyak Oh, iya. orang Magelang. Jadi itu Anis dari Magelang. Dia tuh dulu kesini bareng saya, Bray. Tahun berapa sih dulu ya sini ya? 15. 2015-an ya? Iya, benar. Bulan Juni. Aku Bulan masih ingat Juni. banget. Terus kita pulang 2018. 18 Juni. Nah, dulu itu pas pertama saya pulang itu masih belum ada enco-enco kayak sekarang. Benar. Jadi pas pulang itu masih ya, apa ya, perpindahan pergeseran. Jadi Anis ini dulu belum ada rencana buat enco ya. Betul. Belum ada Pikirnya rencana. pulang dulu lah pokoknya. Kira pulang dulu karena ya masih muda juga ini. Aku pulang masih 21 loh itu. Iya, masih 21 kan. Orang Bener. kesini kan baru lulus ya. Iya, Baru lulus sekolah langsung kesini kan. baru 21 pulang. Jadi aku kan lulus tahun 2014. Terus kerja dulu setengah tahun. Terus bulan November itu mulai pelatihan. Iya, berarti November 2014. kesini itu kamu masih 18 tahun kan ya? Iya, benar. Waktu itu ya. Benar. Nah, jadi Anis itu dulu masih 18 tahun Betul. berangkat ke Jepang itu. Nah, kita sekarang mau cerita dikit nih. Karena kan di konten ngospek ini sesuai singkatannya kan. Tahu nggak singkatannya? Belum tahu. Ngospek itu ngobrol seputar pengalaman dan kehidupan. Oh, Jadi oke. jangkauannya luas. Oke. Nah, kita sekarang mau bicara. Anis kan cewek ya. Oke. Di keluarga berapa bersaudara? Aku pertama, adikku Anak. 3. 3. Itu anak pertama. Oke, 3. Nah, gimana tuh bisa sampai kepikiran dulu mau ke Jepang? Maksudnya pertama yang mungkin yang jadi pertanyaan, dapat channelnya dari mana? Yang kedua, motivasinya apa sih bisa ingin ke Jepang gitu kan? Yang jelas kalau ke Jepang pertama belum ada kepikiran ya. Tapi karena ada kerjasama dari LPK sama SMK. Oh iya, dari Aku daftar. LPK ini dari LPK JIK, Bray. Ya, benar. Sama kita. Se-LPK. Sama. Karena emang JIK itu kan kerjasama dengan sekolah. Ya, Kebetulan di sekolah ada. Mungkin ditawarin di situ. Ditawarin Apa di daftar situ. sendiri? Ditawarin situ. Jadi waktu masih kelas 3 SMK tuh. JIK tuh ke sekolahan ngerekrut yang mau ke Jepang siapa bilang kan. Ya pertama kan jelas tes psikotes. Terus tes tinggi badan gitu kan. Berat badan. Dari sekolah tuh yang daftar 20, yang terima 5 orang. Cuman yang mau ikut pelatihan cuman aku doang, satu doang. Berarti dari pas tahun itu dari sekolah kamu tuh kamu sendiri Aku doang. ya, sendiri. Ngomong-ngomong sekolahnya mana? Biar siapa tuh kan ada yang ini kan. SMK Pangudilur Muntilan, tahu enggak? Aku pasti gak tahu. Nggak tahu. Tapi teman-teman pasti ada yang tahu. Kalau Muntilan. Muntilan. Kalau di Magelang tuh terkenal SMKPL itu. SMKPL Magelang. Magelang, pasti tahu. Kamu Mungkin dulu- ada yang orang Magelang bisa tulis di bawah. Pasti ada. Magelangnya mana gitu. Kamu kalau orang Magelang ini follow aja nih Instagramnya apa nih? Nantilah ada di bawah. Apa sih? Iya, boleh. Frihanisa. Frihanisa. Iya. Oke, siap. Kamu cari aja di Instagram, nanti follow, bisa ya sharing-sharing mungkin ya. Boleh, Pasti boleh. dibalas kalau lagi nyantai, Pak. Pasti. Kalau nggak dibalas berarti lagi sibuk gitu aja. Ngomong-ngomong dulu sekolah kan di JIK ini kan ke Jepang ini kan rata-rata ini kebanyakan ya, kebanyakan tuh mayoritas cowok. Karena kan pekerjaan di sini kan berat-berat. Kamu dulu sekolah jurusan apa nih? Aku teknik mesin. Teknik Teknik mesin. mesin. Cewek tapi teknik mesin. Teknik mesin. Kayak si Ati ya? Iya benar. Si Ati TKR. Jadi otomotif. Oh, otomotif. Nah, aku mesin. Mesin. Belajarnya kayak mesin bubut, fresh. Yang les diajarin sih. Oh, diajarin juga. Diajarin. Cuman lebih banyak ke asitelin loh.
yang pakai tabung tuh kan. Tuh. Berarti sebenarnya sebelum ke Jepang itu kan pernah kerja dulu ya dulu kan? Pernah. Jadi ada pengalaman dulu lah. Ada. Setelah lulus sekolah, kau udah daftar JIK tuh? Iya, benar. Tapi kerja dulu? Soalnya sama Jik tuh bilang nanti kalau ada job baru dipanggil. Oh belum itu tuh baru perekrutan lah, benar. belum masa seleksi belum ya? Betul. Kerja dulu di daerah Cikarang ya? Bekasi. 6 bulan. Bekasi 6 bulan. Kerjaan? Aku bagian operator mesin CNC. Bagian Mesin CNC milling. Jadi kan kalau ini ya, ngeratain ya? Apa ya berarti kalau di sini Kanagata tuh des ya. Dice. Nah di Indonesia tuh kerjanya buat desnya tuh. Jadi sebelum ke Jepang ada pengalaman lah. Ada dikit-dikit lah ada. Tapi begitu ke Jepang juga kerjaannya nggak terlalu beda sih ya. Iya, Maksudnya ya kerjaan beda, tapi sama-sama masih mesin juga. Jadi nggak terlalu kayak kesulitan enggak sih, soalnya nggak jauh kan dari sekolah. Nah sekarang ngomong-ngomong kesulitan nih, dulu kan cewek nih Iya. pertama ke Jepang, soalnya rata-rata subscriber saya yang cewek pasti nanyanya ini kerja di Jepang tuh berat apa enggak gimana. Nah kesulitan kamu pas pertama di Jepang sebagai cewek kan ya, kalau cowok kan udah biasa lah kerja berat, kalau cewek kan apalagi di Jepang kan naik sepeda, terus ya mental juga kan. Iya sih. Iya Iya kan. Kamu yang paling sulit buat adik-adik lah yang mungkin mau ke Jepang nih, sharing dikit lah. Kalau menurut aku sih ya, yang jelas bahasa tuh pondasi banget tuh. Bahasa. Jadi kayak kita nggak bisa bahasa tapi pengen ke Jepang, gimana komunikasinya kan? Jadi salah kesulitan pertama mungkin di belajar bahasa ya. Benar. Tapi bahasa kamu lumayan pinter. Kadang ngomong apa gitu tuh kan, apa terus dijelasin dulu baru oh iya. Kita kan dulu angkatan pertama Bray di pabrik. Belum ada senpai. Jadi 1 tahun itu bawa kamus. Bener. Iya kan? Pasti disakuin terus kemana-mana sakuin. Yang sekarang enggak. Pokoknya yang sekarang mah kalau nggak ngerti pasti tanyanya senpai. Jadi kalau ada orang perusahaan ngomong kan nggak tahu langsung contoh matik bentar buka dulu apa gitu. Untungnya dulu si Moyama-san. Oh iya tahu. Dulu kan itu leadernya kan. Dia orang sabar, makanya ditungguin. Bener-bener kita buka kamus nyari ditungguin. Dari situ ya dikit-dikit belajar. Oh ternyata banyak kosakata baru yang belum kita pelajari, terus di perusahaan ada. Dan singkat cerita kan selesai ya 3 tahun. 3 tahun selesai. Nah waktu itu pulang kan. Pulang. Nah kita ini cerita setelah pulang nih. Oke. Kan berarti di Anis itu harusnya kan tahun berapa sih ya kesini kalau nggak ada corona 2020 ya? 2020 bulan September harusnya 2020. September. Tapi Anis juga ngalamin pending gara-gara pandemi kan. Benar. Nah itu kan sekarang juga banyak yang nanya nih ke saya nih. Apa tuh? Kan saya mau pulang. Apa nanti nggak mau ke Jepang lagi, Mas Ito bagaimana gitu kan? Nah kamu sendiri pas dari Jepang udah benar-benar pengen di Indonesia lah ya. Tapi apa sih yang bikin kamu tuh pengen ke Jepang lagi gitu kan? Ya jelas Indonesia sama Jepang beda banget loh. Oh iya. Jelas dari segala emang beda. Musim beda. Terus kerjaan kalau bahas kerjaan dulu ya. Di sini kan kita kalau megang las ya las terus kan. Kayak aku operator press terus kan. Ya. Di Indo tuh kadang sih kalau kita udah bisa satu disuruh megang lainnya. Iya ya kalau di Indo itu nih jujur-jujuran ya. Kalau di sini kan kita kerja sesuai apa? Job bidang. Nah, bidang. Kan kita kan ada kontrak. Iya benar. Ada kontrak, ada apa namanya? Ada job desk-nya apa. Jadi kita tuh harus sesuai dengan itu. Setuju. Di Indonesia kan enggak. Jadi kita udah bisa pekerjaan ntar kamu nambah ini ya, kamu nambah ini. Teman saya ada loh dulu, dia pas interview dijanjiin leader, nyatanya jadi operator 1 tahun. Tapi betah deh. 1 tahun dijalanin. Ya kan, mau gak mau. Makanya. Ya terus juga di Indonesia itu kalau untuk ukuran kita SMK nih ya, Benar-benar. peluangnya tuh
kecil ya. Iya benar. Karena kan di kita ini pertama senioritasnya Betul. kita mungkin oke lah punya basic bahasa Jepang, mungkin punya pengalaman luar negeri. Kadang-kadang masih kalah dengan yang udah di perusahaan itu 5 sampai 10 tahun. Nah, itu. Iya kan? Pernah loh, pernah. Nah, Jadi ada yang bilang saya tuh di sini udah 5 tahun loh, baru masuk ke Jimuso ke kantor. Kamu yang baru datang langsung ke kantor begituin. Mungkin aduh dalam hati. Emang lowongannya seperti itu loh. Iya. Aku kan dulu pas kerja juga gitu nih. Oh, pantesan. Jadi sama berarti. karena taunya kita Jepang, nggak bisa ngerjain sesuatu aja dibilangnya masa Jepang nggak bisa kayak gitu. Padahal kan nah hal-hal seperti itulah yang kadang bikin kita ngebandingin lagi nih ya. Nah, kalau di Jepang ini. Iya, benar. Ya, kalau gaji lah jangan ditanya lah. Kalau gaji udah jelas ya. Udah lah, beda lah, Mas. Jauh berbeda. Tapi yang jelas kita semua ini di sini tuh balik lagi ke sini tuh karena masih punya mimpi lah ya. Iyalah, masih punya mimpi dan juga tentunya buat keluarga, Bray. Jadi kalau kalian ini pasti rencana ke sini itu kalian tuh pasti kan bukan cuma buat diri kalian sendiri, Bray. Ya kan yang paling utama kan kita keluarga kita. Keluarga. Cuman saya itu pengen ngobrol sama kamu ini. Ya pertama kan karena kamu cewek ya. Ya. Cewek kan pasti bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mudah-mudahan ya. karena kan mungkin saya cewek apa bisa ke Jepang kayak gitu kan ya, buktinya Nyatanya saya udah di sini loh. udah di Jepang dan juga kerjaannya bagian besi, bagian mesin ngurusin besi bisa mesin. Juga yang penting niat lah ya. Betul, niat, usaha juga loh. Dan juga berdoa. Anis juga kan sempat ngalamin pending. Benar. 2 nah, tahun loh. Pas 2 tahun ya. Itu tuh. ada nggak sih perasaan aduh kayaknya udahlah lupain aja Jepang gitu? Ada. Jadi ada ya. Di Indonesia kan kayak sering bukaan BUMN kan. PT KAI kan. Ya tuh pengen nyoba ya ibaratnya nggak kontrak-kontrak terus kalau kerja kan. Pengennya sekali kerja udah kerja terus. Tapi pikiran lagi nggak gampang ya bisa ke sana lagi tuh, ke Jepang lagi tuh nggak gampang. Ya udah nunggu sambil kerja di rumah tuh kan. Soalnya kamu itu tapi termasuknya kamu nih nggak pernah nganggur ya kalau aku lihat. Iya. Pindah-pindah ada. Kalau kerja ada terus, cuma mungkin belum nemu yang pas ya. Benar. Dan alhamdulillah nih. Nah buat teman-teman juga, saya bikin konten seperti ini itu karena yang sekarang banyak pending, jangankan di masa pending ini nih, di sebelum corona atau setelah sekarang corona juga pasti bakal banyak yang nunggu ini. Iya sih, benar. Karena kan gini, pas pending corona kemarin kan udah banyak yang ngantri nih. Iya, benar. Jadi sekarang buat yang daftar baru itu pasti nunggunya masih lama. Nunggu. Soalnya yang kemarin aja ke pending kan. Oh, nah jadi kalian juga jangan putus asa. Setuju. Nah, nanti kalian nonton video ini, kalian harapan saya ini minimal gak merasa sendiri lah. Gak merasa aduh kok saya mau ke Jepang susah banget, orang lain ada yang lebih susah. Malah kalau kamu nonton video saya sama si Ade, itu perjalanan dia 3 tahun nih, lama, bisa sampai ke Jepang, udah sampai di PHP-in sama LPK, ini itu. Ya mungkin mudah-mudahan video kali ini jadi apa inspirasi lah ya, buat yang lainnya. Dan Anis juga ini di luar kerjaan, Anis juga ini dulu main YouTube nih. Dulu. Jadi gini nih dulu itu. Ini jujur-jujuran nih. Iya. Salah satu inspirasi saya bikin itu tuh sebenarnya lihat kamu nih. Padahal dulu YouTube cuman kayak ini loh Jepang, pengen ngasih tahu biar teman-teman kesini juga itu loh. Jadi dulu ini di sini itu gak ada yang main YouTube, Bray. Nah Anis ini bikin channel YouTube. Iya. Terus saya juga sering nonton ya. Cuman dulu saya mau ngikut-ngikut itu kayak malu gitu kan ya, kayak malu. Nah ditambah lagi ada teman, ada temen nyaranin, tuh bikin YouTube aja, bikin YouTube. Iya ya apa bikin YouTube aja gitu kan. Akhirnya sampai sekarang nih. Nah harapan saya juga, kamu kan udah punya channel YouTube nih. Ada. Nanti kamu lanjut aja nih, kan saya mau pulang, Bray. Nanti kalian nonton Tentang Jepangnya di channel Anis aja. Iya, ditunggu ya video. Channelnya mau robah nggak nanti? Iya, tetap Jepang. Itu? Tetap. Maksudnya nama channelnya masih yang dulu. Yang dulu. Nanti link channelnya saya simpen di deskripsi, Bray. Kalian
Jadi saya pulang nih, kalian nontonnya ke sini, Jepang, ya kan? Iya, oke aku pengen tahu kayak pengen ngenalin ke teman-teman kan. Ini loh Jepang. Harapannya biar teman-teman kayak ada motivasi ke sini juga gitu kan. Gitu. Oke. Iya, jadi seperti itu, Bray. Sekarang karena kita ada jadwal lain juga, ini padat nih hari-hari libur kita. Jadi videonya sampai di sini aja. Mungkin kalian ingin tahu lebih banyak tentang Anis, kalian lebih baik ke channelnya langsung. Boleh. Ke channelnya langsung, nanti kalau dicari namanya apa sih? Anis Prihanisa. Anis Prihanisa. Nanti saya simpan di deskripsi, namanya nanti saya cantumkan di sini. Oke, terima kasih Nis. Sama-sama. Hari ini sambil healing juga itu. Iya benar. Udah lama nggak suasana kayak gini. Ini kan berubah semua nih, Anis juga sampai ini tadi pangling. Wajar lah, aku pulang 2018 kan. Iya, Sekarang 2022. 2022. 4 tahun berarti di Indo. Anyway, saya tanggal 20 pulang, Bray. Jadi saya tinggal 2 minggu lagi di sini. Jadi mudah-mudahan kamu juga di sini sukses nih lah YouTube-nya ya. Kerjaannya juga lancar. Ya sekalian aja saya juga ya di sini kan sebentar lagi pulang. Kalau misalkan ada salah-salah kan ada mohon dimaafkan. Siapa tahu kan dulu mungkin pernah minjem uang lupa nggak bayar. Nggak ada, tenang aja. pernah makan apa gak bilang kan, nggak tahu kan, kita saling memaafkan gitu kan. Benar. Dan juga kamu nih buat keluarga kamu minal aidin wal faizin nih. Wah udah kemarin kok, udah lewat video call kemarin. Jadi udah dulu Bray videonya sampai di sini. Terima kasih udah nonton video saya. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.